Episode 5 Kesakitan Raya. Sander Lergan masih terduduk di sofa kulit ruang kerja Angkasa Rodriguez. Tawa pria parubaya itu masih tersisa sedikit, membuat bahunya sesekali berguncang pelan. Ia menyeka ujung matanya yang sedikit berair dengan sapu tangan sutra. Kesalahpahaman pria seumurannya itu benar-benar menjadi hiburan segar di tengah pembicaraan serius mereka masa depan anak-anak mereka. Bukan aku, Angkasa. Astaga, aku ini sudah tua dan masih sangat mencintai Raisa lebih dari apapun. Aku tidak sedang mencari istri kedua atau memulai hidup baru. Seru Sander setelah tawanya benar-benar mereda. Yang aku maksud adalah putra pertamaku, Xavier. Aku datang ke sini secara resmi untuk melamar putrimu, Nara, untuk bersanding dengan putraku. Angkasa terdiam kaku di kursi kerjanya yang besar. Napasnya yang sempat tertahan karena rasa syok kini perlahan kembali teratur, namun sisa-sisa keterkejutan itu masih terpancar jelas dari tatapan matanya yang menajam. Ia menatap Sander dengan dahi yang berkerut dalam, mencoba mencerna logika di balik tawaran yang terdengar mustahil tersebut. Putra Anda, Xavier, Angkasa menjeda kalimatnya sejenak, mencoba menggali ingatan mengenai sosok pewaris Lergan itu. Bukankah dia memiliki kondisi khusus? Anda sendiri yang menceritakan kepadaku tempo hari bahwa putra sulungmu itu mengidap misofobia yang sangat ekstrim. Dia anti bakteri, anti kotor, anti debu, bahkan anti pada sentuhan manusia lainnya bukan? Bagaimana mungkin dia bisa menjalani kehidupan rumah tangga normal? Sander mengangguk dengan raut wajah yang kini berubah menjadi sangat serius dan penuh wibawa. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan hal ini ribuan kali sebelum melangkah ke kantor Angkasa. Benar, itulah alasan utamanya mengapa aku dan Raisa sepakat untuk menjodohkannya dengan putrimu, Nara. Selama ini, banyak wanita yang mencoba mendekati Xavier, tetapi mereka semua hanya mengejar harta dan tak satu pun yang mampu memahami beban mental yang dipikul putraku. Mereka semua mundur karena kedinginan Xavier. Sander memajukan tubuhnya, menatap langsung ke netra Angkasa dengan penuh keyakinan. Tapi pada Nara, aku melihat kekuatan yang berbeda. Dia adalah wanita yang telah melalui badai besar namun tetap berdiri tegak demi buah hatinya. Dia tangguh, dia sabar, dan dia memiliki hati yang luas. Aku yakin, hanya Nara yang bisa menghadapi sifat Xavier yang sulit itu. Kami sekeluarga tidak peduli dengan status Nara yang seorang janda anak satu. Justru, kami akan sangat menyayangi cucu baru kami itu. Kami ingin memberikan perlindungan bagi mereka berdua dari pria BR3 ngesek yang menyakitinya. Angkasa bersandar di kursinya, mencoba membedah setiap risiko. Di satu sisi, ia tahu bahwa keluarga Lergan adalah pelindung yang luar biasa kuat. Dengan menjadi bagian dari keluarga itu, Nara dan Raya tidak akan pernah lagi bisa direndahkan oleh siapapun, termasuk Zeno. Namun di sisi lain, ia membayangkan betapa beratnya hidup berdampingan dengan pria yang menganggap setiap inci kulit manusia sebagai sarang kuman. Tuan Sander, ini bukan keputusan yang mudah bagi seorang ayah. Nara baru saja keluar dari luka yang sangat dalam. Hatinya baru saja hancur berkeping-keping. Dan Xavier, apakah pria itu sendiri akan setuju? Dia mungkin akan menganggap kehadiran anak kecil yang aktif sebagai sumber kekacauan dan kuman baru di rumahnya yang steril, tanya Angkasa dengan nada penuh keraguan yang beralasan. Sander menyeringai kecil, sebuah senyuman penuh rencana yang sudah ia susun matang dengan istrinya. Tenang saja, urusan menjinakkan Xavier biar aku dan bundanya yang tangani. Dia anak yang berbakti meskipun sifatnya kaku seperti robot laboratorium. Yang penting sekarang adalah restumu, Angkasa. Apakah Anda memberikan izin bagi kami untuk mencoba menyatukan mereka? Angkasa menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin. Bayangan wajah hancur Nara saat menangis di rumah sakit kembali menghantui pikirannya. Sebagai ayah, ia merasa gagal melindungi putrinya dari pernikahan pertama yang buruk. Mungkin ini adalah cara semesta memberikan perlindungan baru yang tak tergoyahkan. Jika Nara setuju, maka saya tidak punya alasan untuk menolak niat baik Anda, Tuan Lergan, ucap Angkasa akhirnya, memberikan lampu hijau bagi rencana besar tersebut.
Hari ini suasana di rumah sakit terasa jauh lebih cerah bagi Nara. Akhirnya, setelah melewati masa-masa pemulihan yang melelahkan, Raya diizinkan untuk pulang. Betapa bahagianya hati Nara melihat putrinya kembali mengenakan pakaian rumahnya, bukan lagi gaun pasien yang kaku. Kebahagiaan itu semakin lengkap karena dua saudara tiri Nara, si kembar Arga dan Artan, datang menjemput dengan gaya mereka yang heboh. Arga Zian Rodriguez dan Artan Zehan Rodriguez adalah saudara kembar yang usianya hanya terpaut beberapa bulan dari Nara. Meskipun mereka adalah anak bawaan dari Jingga, namun angkasa telah memperlakukan mereka layaknya darah daging sendiri sejak mereka masih kecil. Kedekatan mereka bertiga sangat erat, bahkan sering dikira sebagai saudara kandung asli oleh orang asing. Apalagi, angkasa menikahi mantan istri keponakannya sendiri. Uncle Alga kecini bawa Dililaya doang. Nda bawa cileng. Hi maca begitu jadi manusia. Protes Raya dengan nada kadelnya yang sangat khas saat mobil mewah itu mulai meluncur meninggalkan pelataran rumah sakit. Raya duduk dengan gaya santai di pangkuan Artan di kursi tengah, sementara Arga fokus mengemudikan mobilnya dengan tenang. Nara yang duduk di kursi belakang hanya bisa tersenyum simpul melihat interaksi itu, meski hatinya masih terasa sedikit berat oleh masa depannya sebagai ibu tunggal. Pokoknya yang kasih kamu cireng itu manusia, kalau tidak bawa apa-apa berarti uncel ini setan, begitu maksudmu. Desis Artan sambil mensifibit pelan pipi Raya yang mulai kembali berisi dan kemerahan. Pintal kali Uncle Laya catu ini, jawab Raya dengan mata membulat sempurna, membuat Artan Mel 0 nanogram 0 tak percaya dengan kecepatan lidah keponakannya dalam membalas perkataannya. Hei, mau uncel masukkan ke kandang kambing kamu ya? Ancam Artan dengan bercanda. Artan memang sukses di bidang peternakan impor daging dan susu, maka tak heran bicaranya selalu berkaitan dengan hewan. Sementara Arga lebih banyak membantu angkasa di perusahaan pusat sebagai tangan kanan sang ayah. Ada cilengnya ndak? Tanya Raya lagi, tak menyerah mengejar keinginan perutnya. Ada, berhaknya nanti uncel jadikan cireng, puas. Seru Artan kesal namun tetap mendekap Raya dengan sayang, membuat Arga tertawa singkat di balik kemudi, pemandangan yang jarang terjadi. Karena keponakan tercantuk uncel sudah sembuh total, mari kita mampir ke toko mainan terbesar. Raya boleh ambil apa saja yang Raya mau, ujar Arga memberi komando. Arga, jangan dimanja terus. Mainan di kamarnya sudah setinggi gunung, tegur Nara dari belakang. Ia khawatir putrinya akan tumbuh menjadi anak yang materialistis. Namun Arga hanya meliriknya dari spion tengah dengan tatapan dingin khasnya sebelum menyeringai. Tak ada yang bisa melarang donatur utama, balas Arga singkat, membuat Nara hanya bisa memutar bola mata malas. Sesampainya di toko mainan raksasa di tengah kota, Arga dan Artan lekas turun bersama Raya yang sudah melompat kegirangan. Namun, Nara yang merasa perutnya mendadak tidak nyaman memilih untuk tetap di dalam mobil. Ngapain diam di situ? Ayo keluar, seru Artan sambil mengetuk kaca jendela. Enggak ah, perutku mual sekali. Mungkin karena kurang tidur selama menjaganya, balas Nara dengan wajah sedikit pucat. Artan menyipitkan mata, tatapannya penuh selidik yang menyebalkan. Jangan-jangan kamu check-in sama semp 4K ular satu itu. Sembarangan. Aku lagi datang bulan, Artan. Perutku sakit sekali, kenapa malah dituduh yang tidak-tidak. Pekik Nara kesal, melempar tisu ke arah kaca yang setengah tertutup. Artan hanya membalas dengan tawa tanpa dosa sebelum menutup pintu mobil dan menyusul Arga masuk ke dalam toko. Di dalam, Raya sudah memegang troli kecil. Ia berlari ke sana kemari, menyentuh berbagai boneka dan mobil-mobilan dengan mata berbinar. Sampai akhirnya, perhatiannya tertuju pada sebuah boneka bayi yang sangat cantik di rak paling atas yang bisa ia jangkau. Raya baru saja menyentuh ujung boneka itu ketika seorang anak perempuan lain, yang seusianya merebutnya dengan kasar. Itu tadi Laya ambil. Kenapa main lebut sudah cepelti ular ciluman kamu ini? Pekik Raya dengan suara melengking. Ia tidak terima miliknya dirampas begitu saja. Aku yang lebih dulu melihatnya, ini punyaku.
balas anak itu dengan nada angkuh. Ia menarik boneka itu hingga Raya hampir terjatuh. Raya yang memang memiliki sifat keras kepala dan berani segera merebut kembali boneka itu. Namun anak perempuan itu justru menempat rambut Raya dengan kuat hingga Raya menjerit kecil. Arga dan Artan yang sedang melihat-lihat di lorong sebelah segera berlari menghampiri saat mendengar suara keributan. Canaaaa. Laya bika cingkilkancilumanaul catu ini. Pekik Raya yang sudah dikuasai amarah. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Raya mendorong kepala anak itu dan memberikan tendangan kuat ke arah kakinya hingga anak itu tersungkur menabrak rak mainan di belakangnya. Suasana toko menjadi kacau. Beberapa karyawan berlarian menghampiri anak yang kini menangis kencang itu. Hauaaaa. Sakit. Tangis anak itu meledak. Raya berdiri dengan napas memburu, ia merapikan rambutnya yang berantakan dengan tatapan menantang, seolah siap untuk ronde kedua jika anak itu berani bangkit. Namun, langkah kakinya mendadak kaku saat seorang pria dewasa berlari masuk ke lorong tersebut dengan wajah panik. Astaga, Mila. Papa, seru anak itu sambil menghambur ke pelukan pria tersebut. Seketika, seluruh energi kemarahan Raya menguap, digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa di D4 danya. Pria yang dipanggil Papa oleh anak lain itu adalah Zeno. Ayahnya, Papa yang selama berhari-hari ia panggil namanya dalam tidur saat ia kesakitan di rumah sakit. Papa yang katanya sedang bekerja keras mencari uang, ternyata sedang berada di sini, memanjakan anak lain. Zeno memeluk Mila dengan sangat lembut, mengusap kepalanya dan memeriksa apakah ada luka. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat hati kecil Raya. Selama ini, Zeno jarang sekali menyentuhnya dengan selembut itu. Papa, panggil Raya dengan suara yang sangat kecil, nyaris tak terdengar. Zeno menoleh, dan matanya membelalak sempurna saat melihat putri pertamanya berdiri di sana dengan wajah sembab. Astaga Mila, kenapa bisa begini? Siapa yang melakukannya? Seorang wanita cantik, wanita yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga Nara datang menghampiri dengan wajah merah padam. Dia yang mendolongku, Ma. Isak Mila sambil menunjuk Raya. Wanita itu langsung menoleh ke arah Raya dengan tatapan tajam yang memempatikan. Oh, jadi kamu anak dari wanita itu. Zeno, lihat, anakmu dengan Nara melukai Mila. Kamu diam saja. Jika Mila terluka parah bagaimana? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Zeno tampak terjepit di antara dua sisi. Namun, melihat Mila yang terus menangis, ia justru menatap Raya dengan pandangan menghakimi. Raya, kenapa kamu kasar sekali? Apakah ibumu tidak pernah mengajarkan sopan santun padamu? Kenapa kamu jadi anak nakal begini? Mendengar itu, hati Raya benar-benar hancur. Bukan pembelaan yang ia dapatkan, melainkan hinaan untuk ibunya. Artan yang sejak tadi menahan diri akhirnya maju ke depan, menepis tangan Zeno yang hampir menyentuh bahu Raya. Heh, sempat kaular. Jaga bicaramu. Anak harammu ini yang lebih dulu menempat rambut keponakanku. Kamu benar-benar harus diajarkan cara melihat kebenaran. Seru Artan dengan emosi yang sudah di puncak kepala. Arga memberikan isyarat agar Artan diam. Tatapan Arga sangat tajam, ia menatap Zeno dengan aura mengancam yang membuat pria itu sedikit gemetar. Arga menarik lengan kemejanya ke atas, memberikan Raya pada dekapan Artan, lalu melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Zeno. Waktu kamu mengkhianati saudaraku, aku memilih diam karena Nara yang memintanya. Tapi hari ini, karena anakmu berani menyakiti keponakanku dan kamu berani menghina saudara perempuanku. Aku tidak punya alasan untuk tetap diam, ucap Arga dengan nada rendah yang mengerikan. Bersambung.